Sahabat radiografer, media utama yang kita gunakan dalam memberikan pelayanan adalah X-ray atau sinar X yang merupakan sumber radiasi mengion. Oleh karena itu, dibutuhkan kehati-hatian dalam penggunaannya. Nah, kaitannya dengan ini, maka ada ilmu atau disiplin ilmu yang harus kita terapkan, yakni ilmu proteksi radiasi. Proteksi artinya melindungi, ya, sehingga radiasi yang kita gunakan itu tetap terminimalisasi, digunakan sesuai kebutuhan dan bisa aman. Buat siapa? Buat pasien, keluarganya, pekerja maupun lingkungannya. Pembahasannya seperti apa? Kita simak berikut ini. Kepada sahabat-sahabat yang baru bergabung di channel ini dan memiliki interest untuk belajar tentang radiologi mulai dari basic hingga nanti kita akan melangkah kepada advance, jangan lupa agar Anda selalu mendapat notifikasi pada informasi-informasi terbaru dari channel ini. Silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sahabat radiografer, dalam Muqaidah Proteksi Radiasi yang dilansir oleh ICRP, International Commission on Radiological Protection, disebutkan ada 3 prinsip dasar dari proteksi radiasi. Yang pertama adalah justifikasi, ya. Justifikasi adalah pembenaran. Artinya, ketika seseorang merekomendasikan dilakukannya tindakan radiasi, maka harus dilihat dari unsur kemanfaatannya. Bagaimana ditinjau dari sisi untung dan ruginya, manfaat dan mudaratnya. Ketika dipastikan membawa kemanfaatan yang lebih dibanding kemudaratannya, maka artinya sudah memenuhi prinsip proteksi radiasi yang disebut dengan justifikasi. Yang kedua adalah optimasi. Optimasi ini artinya pemberian radiasinya secara optimal. Ini terkait dengan proses maupun metodenya. Jadi prinsipnya adalah serendah mungkin kita memberikan memberikan radiasi ini, sehingga yang didapat radiasinya adalah seminimal mungkin, tetapi menghasilkan yang manfaat yang sebesar-besarnya. Dalam kaidahnya ada istilah ALARA, as low as reasonably achievable, ya. Jadi memberikan radiasi yang serendah-rendahnya tapi mencapai manfaat yang sebesar-besarnya, kira-kira semacam itu. Dan berikutnya adalah prinsip dari proteksi radiasi yang ketiga adalah limitasi. Limited artinya dibatasi, terbatas. Sehingga yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberian radiasi kepada pasien maupun yang berdampak kepada pekerja dan lingkungan harus dibatasi, ya. Ada pembatasan dosis. Dalam hal ini merujuk kepada nilai batas ambang, ya, yang diperbolehkan atau yang direkomendasikan. Nah, bagaimana besarannya? Bisa lihat data yang direkomendasikan oleh ICRP pada di bawah ini. Sahabat radiografer, dosis efektif untuk pekerja radiasi dalam 1 tahun rata-ratanya adalah 20 milisievert, ya, dan dirata-ratakan dalam periode 5 tahun. Dengan catatan pada 1 tahunnya tidak ada yang melebihi 50 milisievert. Adapun untuk masyarakat umum, dalam rata-rata per tahunnya adalah 1 milisievert. Bagaimana dengan kondisi yang lain? Bisa Anda baca lebih lanjut di buku yang ada dalam lampiran ini. Sahabat radiografer, berikutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor untuk melakukan proteksi terhadap sumber dari radiasi eksternal, ya. Maka ada 3 langkah. Yang pertama dari sisi waktu, ya. Semakin cepat pemberian waktunya saat kita menggunakan radiasi, maka semakin sedikit radiasi yang diterima. Artinya proses proteksi radiasinya sudah sesuai dengan ketentuan. Yang kedua adalah jarak.
semakin meningkat jaraknya maka semakin rendah radiasinya. Ini sesuai dengan hukum kuadrat terbalik gitu ya. Semakin jaraknya makin jauh maka radiasi makin berkurang. Dan yang ketiga adalah perisai ya, atau shielding. Nah, perisai ini artinya ada alat yang kita gunakan yang kemudian alat ini mampu menyerap radiasi sehingga bisa mengamankan pekerjanya ataupun lingkungan yang ada di sekitar situ. Sahabat radiografer, berkaitan dengan perisai, maka ada beberapa alat yang kerap digunakan dan sangat lazim dipakai oleh sejawat radiografer di beberapa rumah sakit. Nah, seperti apa contohnya? Yuk kita simak. Sahabat radiografer, salah satu shielding atau tabir proteksi adalah seperti ini jenisnya, dalam bentuk papan yang memiliki roda sehingga cukup fleksibel dalam bermanuver menyesuaikan bagaimana ketika kita akan menggunakan alat ini, terutama saat memberikan pelayanan. Dan sebagai alat monitoringnya, ini ada Windows kecil, ini kaca yang juga terbuat dari pelunggung, dari timbal, sehingga kita nanti bisa mengintip dari balik window ini. Demikian saat memberikan pelayanan. Dan perlu Anda ketahui, ini bisa mobil. Sahabat radiografer, inilah penampakan dari tabir proteksi yang dalam bentuk papan secara utuh. Alat ini dilengkapi dengan roda. Ini tujuannya adalah agar kita lebih mudah saat melakukan proses pergerakan atau mobilisasi. Adapun rodanya dibuat 4, tidak lain tujuannya supaya lebih fix ya, lebih kokoh saat berdiri dan saat dijalankan. Tentu saja karena ini tujuan sebagai proteksi, maka ketinggiannya harus lebih tinggi alat ini dibandingkan dari petugasnya atau operatornya atau kita SDM yang ada di belakangnya. Sahabat radiografer, tabir proteksi berikutnya adalah modelnya seperti ini. Ini digunakan terutama untuk pasien ibu hamil, sehingga nanti kita tinggal menyesuaikan ketinggiannya. Sebagaimana dengan papan detektor ini bisa naik turun, maka alat ini pun bisa kita naik turunkan dengan menggerakkan ini, tergantung tinggi maupun pendeknya pasien. Dan menariknya lagi adalah alat ini juga difasilitasi dengan roda sehingga bisa mobile, bisa digerakkan kemanapun arah pergi. Sangat fleksibel. Ini buatan dalam negeri ya, dari kita sendiri, sehingga lebih murah sebenarnya. Dan ini dilapisi oleh timbal di dalamnya, sehingga sangat aman dan tidak merepotkan buat pasien. Sahabat radiografer, sekarang saya akan mengenalkan shielding atau alat proteksi berikutnya adalah ini dia, bentuknya seperti ini. Ini kita namakan sebagai thyroid shield ya, karena untuk mengamankan daerah tiroid. Penggunanya cukup sederhana, tinggal dikalungkan dan Anda tempelkan. Di sini ada alat perekatnya di belakangnya. Jadi di belakang ini tinggal direkatkan, seperti ini. Tapi posisinya ada di daerah tiroid ya, di sekitar leher seperti ini. Nah demikian kira-kira. Kebalik, ini yang ada tulisan X-nya ada di depan. Nah, setelah itu apa lagi? Baru kita menggunakan apronnya ya. Nah misalnya ini. Nah, apron yang saya kenakan ini namanya single, artinya hanya ada di depan, front. Nah, sedangkan di bagian belakangnya tidak. Penggunaannya juga sederhana, tinggal dilekatkan ya, ini dilekatkan saja. Nah, seperti itu. Selain yang single, terdapat juga yang double. Nah, seperti apa contohnya? Saya ambilkan biar Anda bisa lihat. Ini penggunaannya seperti apa? Demikian.
Ini tinggal kita tempelkan. Ya, ketebalan dari kesetaraan lumbungnya, timbalnya ini 0,5 di bagian back belakang. Sorry, di bagian depan itu setengah 0,5 dan di bagian belakang itu 0,25. Dimana saya tahunya di sini nanti ada informasi penyerta yang ditempelkan di bagian dari apron ini. Ini disebut 0,5 karena ini double ya, ini double. Sehingga menjadi 0,5. Dan disebut double karena memang di seluruh tubuh tertutup oleh timbal. Sahabat radiografer, selain yang tadi sudah kita sampaikan, pada alat fluoroskopi juga ada shielding atau proteksi yang menempel pada alat. Nah, seperti apa? Bisa Anda saksikan. Nah, tirai-tirai ini juga mengandung pelumbung ya, mengandung timbal yang berfungsi sebagai alat proteksi bagi operator, baik itu radiografer maupun dokter ahli radiologi ketika melakukan tindakan pemeriksaan fluoroskopi. Nah, ini alat fluoroskopinya. Sahabat radiografer, untuk melengkapi pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang proteksi radiasi, saya juga telah melampirkan sebuah e-book ya, buku dalam bentuk elektronik yang berjudul buku pintar proteksi dan keselamatan radiasi di rumah sakit. Ini adalah sebuah buku terbitan dari Batan Pers, ketebalan 100 halaman. Kami hadiahkan untuk Anda yang ingin belajar lebih lanjut, lebih lengkap. Silahkan Anda pelajari. Anda bisa download dengan mengklik deskripsi dari video ini ya. Sekali lagi, ini bisa melengkapi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dengan demikian maka berakhir sudah diskusi kita untuk session kali ini, dan kita akan berjumpa pada tema-tema yang lain.